Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Petani, selamat datang di channel kami Navarel Farm, di mana kami membagikan tips dan trik terbaru seputar dunia pertanian. Pada video kali ini, kita akan menjelajahi rahasia di balik budidaya melon yang sukses bersama seorang ahli melon yang sudah berpengalaman, Pak Joko dari Kecamatan Sawangan, Kabupaten Magelang. Tanah adalah kunci utama dalam budidaya tanaman melon. Dan kali ini, Pak Joko akan membagikan ilmunya tentang cara pengolahan lahan yang tepat untuk mendapatkan hasil panen melon yang maksimal, mulai dari pembuatan bedengan, pemupukan, hingga metode unik yang telah terbukti efektif. Penasaran bagaimana caranya? Jangan lewatkan tips dan trik yang akan membuat tanaman melon sahabat tumbuh subur dan menghasilkan buah yang berkualitas tinggi. Jadi, pastikan untuk menonton sampai akhir. Yuk kita mulai perjalanan kita pada video kali ini dan gali lebih dalam tentang pengolahan lahan melon bersama Pak Joko. Tanah menjadi media tumbuh yang penting bagi tanaman budidaya. Peran tanah sebagai media tumbuh sangat vital dalam mendukung produktivitas dan pertumbuhan tanaman. Tanah yang baik akan memberikan kondisi yang optimal bagi akar untuk menyerap air, nutrisi, dan oksigen yang diperlukan tanaman untuk pertumbuhan yang sehat dan optimal. Tanah yang subur memberikan pasokan nutrisi yang berkelanjutan bagi tanaman selama siklus hidup mereka. Meski di dalam tanah sudah tersedia berbagai unsur hara, tetap perlu bantuan manusia. Metode yang kerap digunakan kita dalam membantu memberikan nutrisi tambahan bagi tanah adalah dengan cara pemupukan. Tapi tidak bisa sembarangan melakukan pemupukan. Perlu kita ketahui kondisi tanah serta apa yang dibutuhkan agar kita mampu menerapkan pemupukan yang berimbang. Jika kita melakukan pemupukan yang tepat dan berimbang, dapat meningkatkan kesuburan tanah. Nutrisi yang diberikan oleh pupuk membantu meningkatkan kualitas dan kesuburan tanah yang memungkinkan kekurangan unsur hara. Nutrisi yang memadai memungkinkan tanaman untuk mengoptimalkan pertumbuhannya, menghasilkan daun yang hijau segar, akar yang lebih kuat, dan buah yang lebih berbobot dan berkualitas. Lahan Pak Joko yang sekarang ini ditanami tanaman melon berada di daerah Mungkit. Dalam salah satu lahan ada beberapa varietas tanaman melon yang dicoba beliau. Salah satunya adalah varietas melon Delon 65 dari MMT Seed. Maksud dan tujuan beliau menanam lebih dari satu varietas ini adalah sebagai langkah perbandingan. Dengan pola perawatan yang sama sekalipun, ternyata menghasilkan hasil yang berbeda. Kenyataan, di lapangannya langsung. Menurut sang senior melon ini, bahwa varietas melon Delon 65 lebih unggul dibandingkan varietas lainnya. Dibuktikan sampai di umur 74 hari setelah tanam ini, daun masih terlihat sehat dan hijau segar. Ini menandakan bahwa tanaman sehat dan aman dari serangan hama dan penyakit. Faktor bisa terhindarnya dari serangan hama dan penyakit ini karena karakteristik daun dari varietas Delon 65 ini cenderung lebih besar dan tebal. Selain itu, trikom atau bulu-bulu halus pada daun dan batang juga lebih rapat dan tebal, sehingga membuat hama enggan menyentuh. Tidak hanya itu pembuktiannya, kondisi buah yang dihasilkan sangat memenuhi kriteria pasaran, dimulai dari bentuk dan bobotnya. Net atau ngenet pada kulit buahnya yang rapat membuat buah melon varietas Delon 65 ini lebih berdaging tebal. Warna buah yang dihasilkan lebih mencolok warna oranye. Tandanya, semakin berwarna oranye, semakin mempengaruhi kualitas rasa yang dihasilkan. Beberapa kriteria yang ada inilah yang membuat hasil buah melon Delon 65 milik Pak Joko memenuhi kriteria yang diinginkan pasaran. Selama budidaya tanaman melon, tentu beliau sudah mengetahui betul bagaimana cara pengolahan lahannya. Beliau berpendapat
bahwa budidaya melon di lahan baru maupun bekas tetap mampu menghasilkan hasil panen yang optimal, asal kita mengetahui kebutuhan dan pengolahan lahan yang tepat. Olah lahan yang tepat akan dengan mudah pula menghasilkan tanaman yang sesuai dengan harapan kita. Tinggal kita sempurnakan dengan perawatan selanjutnya, baik via kocor maupun spray. Di sini kita akan banyak membahas tentang pengolahan lahan yang tepat versi Sang Master Tanaman Melon bersama Pak Joko. Pembuatan bedengan dengan lebar 2 meter dan tinggi 90 cm. Ukuran plastik mulsa sekitar 160. Tujuannya dibuat bedengan sebesar mungkin adalah agar akar dapat leluasa tumbuh mencari sumber makanannya sendiri. Akar yang bisa tumbuh lebat akan memperkokoh tanaman juga untuk berdiri, sehingga daya penyerapan makanan akan maksimal juga. Mulai dari pemupukannya, beliau sangat memperhatikan dan hati-hati dengan pupuk yang akan diberikan sebagai pupuk dasaran. Beliau lebih terfokus memberikan pupuk yang banyak mengandung unsur fosfatnya. Ada beberapa pupuk yang beliau aplikasikan, yakni pupuk kimia Vertipos 50 kg, biofosfat 50 kg, dan NPK Gold 50 kg. Pupuk kandang kambing 30 karung dan kapur dolomit 25 kg 40 karung. Unsur hara fosfat bermanfaat sebagai pengoptimalan pertumbuhan akar tanaman, mempercepat daya rangsang tumbuhnya, sehingga ketika akar dapat cepat tumbuh, akan semakin cepat tanaman menyerap sumber makanannya. Ini akan membawa pengaruh terhadap percepatan daya tumbuh tanaman melonnya. Meski juga memberikan pupuk kimia yang mengandung nitrogen, tetapi beliau hanya memberikan dengan dosis kecil. Menurut beliau, selama budidaya tanaman melon, kalau memberikan pupuk kimia yang kandungan nitrogennya tinggi akan berpengaruh terhadap rasa manis melon itu sendiri. Terdapat metode tersendiri dalam pemberian pupuk dasarnya. Pak Joko menerapkan pemberian pupuk dasar dengan cara pola kue lapis. Alasan beliau membuat pemupukan berlapis adalah agar akar tanaman mampu bergerak mencari makanannya sendiri, sehingga ketika akar tanaman menyerap pupuk di lapisan paling atas, akar akan dengan sendirinya tumbuh mencari sumber makanan sampai lapisan paling bawah. Pada akhirnya, akar dapat tumbuh dengan lebat dan menopang sampai ke dasar. Membiasakan agar akar tidak manja, terdidik sejak awal, leluasa bergerak mencari sumber makanannya. Cara penerapan metode kue lapis ini awalnya tanah dirombak dahulu dan membuat bedengan setengah jadi. Saat pembuatan bedengan setengah jadi ini, cara pemberian pupuk dasarnya dibuat lapisan. Jadi, lapisan paling bawah adalah tanah. Kemudian diberikan pupuk kandang, baru ditutup dengan tanah dan kembali lagi menyertakan pupuk kandang di lapisan kedua. Jadi, untuk pupuk kandang, beliau memberikan lapisan pertama dan kedua. Setelah lapisan kedua diberikan, pupuk kandang beliau kembali tutup dengan tanah. Baru, beliau taburkan campuran 3 pupuk kimia bersamaan dengan penaburan kapur dolomit. Kemudian, beliau tutup kembali dengan tanah dan dibuat menjadi bedengan utuh atau matang. Setelah menjadi bedengan utuh, langkah beliau menutup dengan plastik mulsa. Tidak langsung melakukan penanaman di kemudian hari, beliau melakukan proses pendiaman terlebih dahulu. Proses pendiaman selama kurang lebih 20-30 hari, bertujuan agar pupuk dapat berhomogen baik dengan tanah. Ternyata memang benar bahwa kunci keberhasilan budidaya tanaman dimulai dari olah tanah. Pondasi sejak awal sudah baik dan kokoh, pasti menghasilkan tanaman yang tumbuh dengan baik. Dengan metode yang diterapkan dan nutrisi yang dapat memberikan efek nyata bagi tanaman yang menghasilkan produktivitas tinggi dan pertumbuhannya optimal. Banyak ilmu yang bisa kita adopsi oleh Master Melon ini, yaitu Pak Joko. Semoga video ini dapat memotivasi dan memberikan inspirasi bagi sahabat petani semua. Terima kasih telah menyaksikan video kami tentang pengolahan lahan untuk budidaya melon.
Kami harap tips dan trik yang dibagikan bisa membantu sahabat dalam merawat tanaman melon dan mendapatkan hasil panen yang optimal. Jangan lupa untuk meninggalkan komentar di bawah jika sahabat memiliki pertanyaan atau pengalaman pribadi seputar budidaya melon. Kami sangat senang bisa mendengar dari sahabat. Jika sahabat merasa video ini bermanfaat, berikan kami like dan tekan tombol subscribe serta ikon lonceng agar sahabat tidak ketinggalan video-video terbaru kami. Terima kasih atas dukungan sahabat dan sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.